Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windianti dengan NIM 1213311189. Di sini saya akan melakukan tutorial yaitu membuat daftar nilai untuk siswa SD, yaitu untuk memenuhi tugas dari Bapak Khairul Usman SSI MPD selaku dosen Teknologi Informasi dan Komunikasi. Berikut tutorialnya. Yang pertama-tama kita harus membuka aplikasi yaitu Microsoft Excel. Nah, karena di sini menggunakan Microsoft Excel melalui format yang telah diberikan, nah langsung saja kita membuat filenya. Kita dengan membuat contoh yaitu Yayasan Hajah Syamsiah Siregar. Kemudian kita bisa masukkan nama SD-nya, dan setelah kita membuat nama SD-nya, kita bisa masukkan nama jalan atau nama alamat dari SD Tunas Harapan Islam, yaitu yang berada di jalan yang berada di Jalan Baja 5, Ganggang Bahagia nomor 112 F Medan. F Medan 20147. Langsung saja masuk ke bagian daftar nilai siswa. Masuk pada bagian mata pelajaran. Kemudian masuk ke kelas ataupun semester. Akan kita isi yaitu dengan mengisi nomor, kemudian nama siswa, kemudian kita langsung bisa enter aja. Selanjutnya yaitu nilai, kemudian masuk ke bagian nilai harian. Kemudian enter, kemudian masuk ke bagian nilai kognitif atau pengetahuan. Kemudian masuk ke bagian tes tulis. Kemudian kita bisa meletakkan nomor yaitu 1 dan 2. Nah, bisa aja kita langsung membuat otomatis yaitu dengan ngeblok dan langsung aja geser, dan akan merubah seperti urutan 1 sampai 5 seperti ini. Kemudian lanjut ke bagian tes lisan.
Nah, hal yang sama seperti itu juga, yaitu 1 dan 2, kemudian kita blok angka 1 dan 2, dan kemudian kita bisa langsung tarik saja dan akan membentuk nomor yang kita inginkan. Kemudian masuk ke bagian tugas. Nah, hal yang sama juga bisa kita lakukan, yaitu dengan membuat 1 dan 2, dan nomornya juga seperti itu juga, yaitu 1 sampai 5. Langsung saja kita masuk ke bagian nilai min semester. Kita langsung bisa enter aja. Kita masukkan selanjutnya yaitu nilai semester. Kita enter lagi. Kemudian masuk ke bagian total nilai dari K atau kognitif tadi. Hal yang sama kita buat yaitu seperti yang awal, yaitu nilai harian. Kemudian ada psikomotorik atau keterampilan. Kemudian masuk lagi ke bagian kinerja. Hal yang sama seperti yang awal, yaitu kita bisa mengetik langsung 1 dan 2 nomor urut, langsung saja kita blok seperti yang pertama tadi sampai ke angka 5. Selanjutnya masuk ke bagian proyek. Hal yang sama juga untuk urutannya 1 sampai 5 juga. Selanjutnya yaitu bagian portofolio. Hal yang sama juga untuk bagian nomornya 1 sampai 5. Selanjutnya masuk ke bagian tambahan. Selanjutnya kita langsung bisa enter. Masuk ke bagian total dari nilai P atau psikomotorik tadi. Selanjutnya masuk ke bagian nilai harian, yaitu di sini ada bagian afektif ataupun sikap. Nah, di sini bakal ada nilai observasi juga. Nah, pada bagian ini juga bakal terletak yaitu bagian kejujuran. Kemudian masuk ke bagian disiplin. Selanjutnya masuk ke tanggung jawab. Kemudian masuk kepada bagian ketekunan. Dan bagian yang terakhir yaitu masuk ke bagian semangat. Masuk selanjutnya kepada bagian total
dari nilai, kemudian enter dan masuk ke bagian nilai akhir atau NA. Kemudian masuk kepada bagian keterangan. Nah, yang selanjutnya kita bisa merapikan kata-kata ataupun isian yang telah kita buat, yang dimana belum ada kerapian di situ. Nah, langsung saja kita rapikan, yaitu dengan klik bagian yang nomor. Kemudian kita bisa klik merge center. Lalu kita bisa ratakan tengah. Hal yang sama untuk nama siswa. Lakukan juga seperti itu. Kita bisa buka lebih lebar untuk hurufnya, untuk nama-nama siswa yang ada di dalam. Semisal nanti ada siswa yang panjang namanya. Hal yang sama untuk bagian nilai, kita bisa tarik seperti ini sesuai dengan yang kita inginkan, sampai mana nilai itu bakal kita rata tengahkan. Kemudian kita bisa bold ataupun kita bisa ubah ukuran hurufnya jadi lebih besar dari huruf-huruf yang lain. Kemudian selanjutnya yaitu nilai harian, sama seperti itu juga. Kita langsung bisa bold juga seperti yang awal, yaitu dengan messenger center. Hal yang sama juga untuk bawahnya. Kemudian untuk bagian tes tulis juga sama, tapi hanya sampai bagian 1-5. Kemudian masuk ke bagian tes lisan, sama juga yaitu 1-5. Kemudian bagian tugas yang hanya sampai nomor 1-5. Selanjutnya bagian nilai min semester, yang dimana di sini saya rubah, yaitu bagian hurufnya yaitu tegak atau lurus gitu. Nah, selanjutnya untuk yang lain juga seperti itu, bagian nilai semester, kemudian bagian nilai total juga saya buat berdiri hurufnya dan bisa dirata tengahkan untuk merapikan huruf-huruf yang menurut kita kurang rapi. Kemudian masuk ke bagian nilai harian, sama seperti yang awal, kita bisa ratakan untuk merapikan dan bisa membedakan dari kolom yang satu dengan kolom yang lain. Dan juga bagian psikomotorik juga seperti itu. Nah, masuk ke bagian yang selanjutnya yaitu kinerja, yang hanya sampai 1-5 saja untuk perataannya, dan kita masuk ke bagian proyek seperti itu juga. Dan kemudian masuk ke bagian portofolio, seperti itu juga kita rapikan masing-masingnya. Nah, selanjutnya masuk ke bagian tambahan, kita bisa ratakan dan kemudian kita bisa bold dan tambahi hurufnya. Dan di sini saya mengubah hurufnya menjadi berdiri untuk merapikan. Nah, masuk selanjutnya bagian total nilai, yang dimana sama seperti bagian tambahan. Di sini saya menggunakan bagian major center, dan kemudian di sini saya melakukan perataan dan pendirian untuk hurufnya. Kemudian di sini saya melakukan hurufnya, saya ubah huruf ataupun angkanya, saya ubah dan kemudian saya bold. Masuk selanjutnya bagian nilai harian. Di sini kita bisa rapikan seperti yang awal. Kemudian masuk ke bagian sikap, hal yang sama kita lakukan. Kemudian observasi juga seperti itu.
Nah, kemudian masuk ke bagian kejujuran. Nah, kejujuran ini bisa kita berdirikan hurufnya. Begitu juga untuk disiplin, tanggung jawab, keteguhan, dan juga semangat. Masuk ke bagian total nilai. Di sini kita bisa ubah dan saya mendirikan hurufnya dan bisa diratakan atau dirapikan. Begitu juga untuk nilai akhir dan begitu juga untuk bagian keterangan. Sesuai yang kita inginkan saja, mau bagaimana huruf ataupun kerapian yang bisa kita buat pada saat kita membuat tabel daftar nilai. Kemudian di sini kalau kurang rapi kita bisa blok dan kemudian kita bisa rata tengahkan. Nah, begitu juga untuk huruf-huruf ini ataupun angka-angka yang telah kita buat juga kita bisa ratakan sesuai dengan yang kita inginkan supaya rapi dan nampak bagus. Hal yang sama seperti itu juga kita rapikan hurufnya, kita buat rata tengah. Masuk ke bagian nomor, yaitu kita bisa membuat 1 dan 2. Nah, sini kita langsung buat otomatis kita bisa langsung blok, yaitu 1 dan nomor 2 kita blok terlebih dahulu. Kemudian kita geserkan ke kanan dan ada tanda tambah, itu bisa kita tarik sesuai dengan jumlah siswa yang ada di kelas saat kita mengajar. Selanjutnya masuk bagian total. Setelah bagian total, masuk lagi ke bagian rata-rata dan yang terakhir bagian KKM. Kemudian kita bisa ratakan atau rapikan bagian total, yaitu menggunakan measure center. Kemudian rata-rata juga seperti itu, dan bagian KKM juga seperti itu. Kemudian kita bisa bulk dari total, rata-rata, dan KKM. Di sini misalnya angka ataupun huruf yang kita merasa cukup jauh, kita bisa langsung aja bisa bulk. Di sini kita bisa langsung kontrol, kita blok semua yang ingin kita ubah ukurannya. Misalnya di sini mulai dari yang bagian C, yang atas C itu sampai ke bagian G, ke bagian Q. Nah, kemudian setelah kita rasa cukup sampai bagian nomor 5, kita bisa kontrol kanan, kita bisa klik kanan, yaitu klik control width, column width, kita bisa ubah hurufnya menjadi nomor 5 misalnya. Nah, akan seperti ini. Nah, hal yang sama misal kita ubah lagi bagian yang U sampai yang nomor 5 misalnya itu ya. Nah, kemudian kita buka lagi column width, kemudian kita bisa ubah ukurannya sesuai dengan yang kita inginkan. Misalnya saya buat 5 juga. Nah, seperti ini akan berubah ukuran dari kolom yang kita buat. Selanjutnya kita membuat tabel. Kita bisa langsung drive seperti ini. Kemudian kita langsung buka tabel yang kita inginkan. Contohnya saya buka all border. Nah, akan seperti ini kita buat tabel dari cara kita membuat daftar nilai siswa. Selanjutnya kita merapikan bagian yayasan atau judul awal yang kita buat pertama kali.
seperti judul yayasan, nama SD, kemudian jalannya. Kita bisa langsung ratakan atau kita bisa buat rata tengah untuk merapikan huruf-huruf. Kemudian kita bisa ngebold juga dan ganti huruf atau ukurannya juga. Selanjutnya masuk ke bagian daftar nilai siswa, seperti bagian judul. Kemudian kita bisa bold dan juga kita bisa ganti huruf ataupun angka dari huruf yang kita inginkan. Kemudian masuk ke bagian jalan. Di sini kita bisa membuat garis bawah biar lebih rapi aja dan pembatasnya. Di sini saya membuat text button border. Nah, akan seperti ini hasilnya. Dan kita bisa merapikan untuk bagian mata pelajaran, kemudian bagian kelas ataupun semester. Nah, di sini kita bisa buat nama guru. Nah, contohnya saja saya buat nama saya yaitu Windianti. Selanjutnya di sini masuk ke bagian akhir yang paling bawah, yaitu peletakan tanggal seperti yang saya buat yaitu Medan, dan saya buat bulan Mei pada tahun 2022 saat ini. Dan kita buat jarak 1 atau 2 kolom dan kemudian buat nama guru, yaitu contohnya saja saya yaitu Windianti. Saya buat nama saya sendiri, bisa naruh nick ataupun apa yang diperlukan pada saat pelampiran untuk
tanggal maupun tempat. Nah, kira-kira hasilnya akan seperti ini bila diperkecil lagi. Nah, kira-kira menjadi seperti ini. Untuk lebih menariknya, biar nggak nampak hitam putih atau monoton, kita bisa ubah warna-warna dari kalimat-kalimat atau kata-kata yang diperlukan untuk membedakan kalimat satu dengan kalimat yang lainnya. Nah, semisalnya saja kita membuat bagian keterangan dengan nilai akhir, kita ubah menjadi warna yang kita inginkan. Semisal saya mengambil warna kuning. Hal yang sama untuk bagian yang selanjutnya, terserah mau warna apa yang kita inginkan sesuai dengan fashionnya kita saja, dan bila ada ketentuan bisa mengikuti ketentuan yang telah diberikan. Kemudian yang lainnya terserah mau warna yang terang ataupun yang gelap, kita letakkan pada bagian-bagian yang kita inginkan untuk membedakan kalimat satu dengan kalimat yang lainnya. Nah, kira-kira akan seperti ini. Bila diwarnai akan lebih menarik dan menarik minat kita untuk mengisi data-data siswa yang nanti akan kita isi. Nah, selanjutnya kita bisa memasukkan logo. Kita bisa cari di Pinterest
melalui insert tadi, lebih dahulu kita langsung cari saja di mana logo yang telah kita simpan ataupun gambar yang telah kita simpan untuk ditaruh pada tabel yang kita inginkan. Contohnya saya memilih gambar ini abstrak. Nah, kemudian kita langsung bisa edit sesuai dengan ukuran yang kita inginkan. Misalnya di sini langsung saja kita kecilkan sekecil-kecil yang cocok dengan tabel yang telah kita buat. Kemudian kita arahkan ke atas. Nah, setelahnya kita bisa langsung ubah format atau ukurannya menjadi lebih kecil ataupun lebih besarnya lagi. Nah, kemudian kita bisa geser atau kita sesuaikan letak dari logo yang kita inginkan. Nah, kemudian kita bisa ubah, misalnya itu kotak kan, kita bisa ubah menjadi bulat atau sesuai dengan yang kita inginkan. Dan finally seperti inilah lampiran dari tabel hasil daftar nilai siswa yang telah saya buat. Nah, ini apabila kita ingin mengeprint, nampak ini kan terpotong-potong gitu. Nah, kita bisa satukan. Nah, akan seperti ini. Ya, memang kecil nampaknya di sini. Kita bisa ubah ukurannya. Nah, kemudian kita bisa langsung simpan file yang telah kita buat. Nah, begini file yang telah kita buat tadi. Nah, seperti inilah gambaran bila kita membuat daftar nilai siswa pada saat kita menjadi seorang guru nantinya. Hanya sampai sinilah materi atau tutorial yang dapat saya sampaikan dengan membuat daftar nilai siswa yang ada di SD maupun saat kita mengajar nanti. Bila ada kata-kata saya yang salah maupun kinerja saya yang salah, mohon dukungannya dan masukannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.